Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para peserta yang berbahagia, para pemirsa sekalian, kali ini kita akan menjelaskan tentang materi pertama pada kelas praktikum i'rab level 1 ya. Pada pertemuan yang pertama kali ini menggunakan metode mind mapping dalam mempelajari bahasa Arab, kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang al-lughatu al-arabiyatu atau bahasa Arab, di mana bahasa Arab adalah ilmu yang sangat luas sekali aspeknya, dipelajari dengan berbagai macam ilmu. Ada yang disebut dengan ilmu sorof, ada yang disebut dengan ilmu nahwu, ataupun ilmu balaghah, ada juga ilmu khot, ya, berkaitan dengan tulisan, ada juga yang berkaitan dengan nada atau ketukan yang dinamakan dengan ilmu arud. Nah, inilah ilmu tentang bahasa Arab. Nah, adapun ilmu yang sedang kita pelajari adalah ilmu al-i'rab. Nah, i'rab ini sebetulnya kaitannya dengan nanti ilmu nahwu, ya. Karena ilmu nahwu mempelajari akhir suatu kalimat berdasarkan struktur kalimat tersebut, maka perbedaan-perbedaan yang nanti ditimbulkan dari segi harokat ataupun huruf yang ada di akhir kalimat, itulah yang kita namakan sebagai i'rab. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita saat ini untuk membedakan terlebih dahulu mana ilmu sorof, mana ilmu nahwu, dan apalagi mana ilmu balaghah, supaya kita bisa memetakan sebetulnya kita sedang membahas apa pada kelas kita kali ini, ya. Sebagaimana kita tahu, ketika kita ingin membangun rumah bahasa Arab kita harus awali dengan tiang-tiang yang sangat kuat, kemudian tiang ini berdiri di atas pondasi yang kokoh. Nah, pondasi inilah yang disebut sebagai ilmu sorof, ya. Jadi ilmu sorof mempelajari tentang dasar-dasar bahasa Arab kata per kata, ya. Setelah kita memahami kata per kata dalam bahasa Arab, maka kata tersebut bisa kita susun menjadi apa saja. Itulah yang kita bahas secara mendalam, secara besar dalam ilmu nahwu. Nah, ilmu balaghah nanti fungsinya akan lebih menjadi faktor estetik dalam bahasa Arab kita, ya. Kita bisa menggunakan saja, kita bisa menggunakan metafor dan lain sebagainya, kita pelajari di ilmu balaghah. Namun sebelum kita ke estetika, kita pelajari dulu yang wajib-wajibnya, ya, yaitu ilmu sorof dan juga ilmu nahwu. Oke, nah ini adalah slide untuk menjelaskan perbedaan secara mendasar mana ilmu sorof dan mana ilmu nahwu, ya. Ketika ilmu sorof fokus pada suatu kata dasar, yaitu ha, mim, dan dal, kemudian dia bisa dirubah menjadi berbagai macam bentuk seperti alhamdu, tahmid, ada lagi Muhammad, ada lagi Ahmad, ya, Mahmud, Hamdi. Kesemuanya ini adalah bentuk pola kata yang berdasarkan satu kata dasar, yaitu ha, mim, dan dal. Kalau ilmu nahwu itu nanti hanya membahas satu kata, tapi ternyata bisa dibaca dengan berbagai macam harokat, ya, pada huruf akhirnya. Bisa alhamdu, bisa alhamda, atau bisa alhamdi. Nah, perubahan harokat akhir inilah yang kita pelajari di ilmu nahwu. Dan kenapa bisa berubah seperti ini padahal artinya sama? Karena perubahan struktur kalimat. Apakah kata alhamdu di sini menjadi subjek atau menjadi objek atau punya posisi yang lain? Nah, perbedaan posisi inilah yang menyebabkan perbedaan harokat akhir yang kita namakan sebagai i'rob. I'robnya apa? Kalau dhamma, i'robnya apa? Kalau fathah ataupun kasroh, semuanya punya nama masing-masing. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Ahmadu kadang juga dibaca Ahmada, kadang dibaca Ahmad. Ini juga kita nanti bahas di dalam ilmu nahwu seperti itu. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bahwa kita tahu bahwa kalimat dalam bahasa Arab kan selalu tersusun dari huruf-huruf kecil, ya, dari huruf, kemudian huruf disusun menjadi kalimat atau bahasa Indonesianya kata begitu, ya. Kemudian nanti disusun lagi menjadi jumlah alias kalimat kalau kita sebut dalam bahasa Arab. Nah, ini susunannya dari yang terkecil sampai yang terbesar seperti ini. Nah, jumlah, ya, sebagai kalimat dalam bahasa Indonesia kita, ya, jumlah itu di dalam ilmu nahwu para ulama menyebutnya sebagai al-kalamu. Jadi kalau kita belajar ilmu nahwu, ya, apalagi menggunakan kitab Al-Ajurumiyah, pasti yang dipelajari adalah babul kalam, ya. Apa itu kalam? Dimulai dari al-lafzu, al-murakkabu, al-mufidu, bil wada'i. Ini adalah 4 syarat di mana kalimat yang kita baca bisa dikategorikan sebagai kalam atau sebagai kalimat. Nah, yang mana kalimat ini kan sebagai apa tadi? Objek.
ataupun kajian ilmu nahwu itu fokusnya kemana? Yaitu ke kalam ya. Contohnya yadhabu Muhammadun. Ini bisa disebut kalam? Bisa, karena dia sudah memenuhi syarat lafad. Terdiri dari huruf hijaiyah. Yadhabu Muhammadun. Jelas ada huruf hijaiyahnya. Dia juga sudah murokab karena sudah tersusun lebih dari satu kata. Ada yadhabu, ada Muhammadun. Dia juga sudah mufid, sudah punya arti. Muhammad sedang pergi. Orang paham. Kemudian ini juga jelas bahasa Arab atau bil wad'i al-arabi dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi bukan bahasa Indonesia atau bukan bahasa Mandarin dan lain sebagainya. Kita fokus mempelajari bahasa Arab. Yadhabu Muhammadun sebagai kalam, objek kajian ilmu nahwu. Yang penting kalam itu kalau kita sederhanakan ini disebut dengan yahsunu as-sukutu alaihi. Ketika kita mendengar perkataan ini kita akan diam karena kita paham. Jadi kita tidak bertanya lagi apa maksudnya itu atau kenapa cuma yadhabu, kenapa cuma Muhammadun. Nah, artinya kita mendengar orang berbicara yadhabu Muhammadun. Nah, kita sudah paham dan kita diam karena paham mendengarkan kalimat tersebut ya. Kalimat ini sudah memenuhi 4 syarat sebagai kalam. Lalu yang kita pelajari adalah misalkan ada kalimat lan yadhhaba Muhammadun ilal madrasati. Nah, ini kan kajian ilmunya ilmu nahwu ya karena sudah merupakan kalam gitu. Muhammad tidak akan pergi ke sekolah. Misalkan ada kalimat seperti itu. Maka kalam yang kita maksud di sini sebagaimana contoh itu kita saksikan bisa terdiri dari berbagai macam kalimat, berbagai macam kata. Ada lan, ada yadhabu, ada Muhammadun, ada ila, dan ada al-madrasah. Nah, sekian panjang kalimat atau sekian panjang kalam yang ada di sini pada pembelajaran kita terhadap ilmu nahwu khususnya, kita tahu bahwa semua kata dalam bahasa Arab bisa diklasifikasikan menjadi 3 bagian besar, yaitu ismun atau kata benda, fi'lun, kata kerja, dan yang terakhir adalah harfun atau bisa kita artikan sebagai kata penghubung. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya. Lan, ini adalah harfun, yadhabu fi'lun, Muhammadun ismun, ila harfun, al-madrasati ismun. Nah, tapi kita juga akan belajar lebih lanjut di dalam ilmu i'rob ini ya, praktikum i'rob. Kita tidak hanya sekedar memahami mana itu isim, fiil, dan mana itu huruf. Tapi kita akan memahami sebuah istilah yang disebut sebagai mu'rob. Ketika kita tahu mu'rob, maka kita juga nanti akan tahu yang disebut sebagai mabni. Ya, jadi ada mu'rob dan mabni. Apa itu mu'rob? Yaitu ketika suatu kata, misalkan Muhammadun, tadi dibaca dun boleh, dibaca din boleh, dibaca dan juga boleh. Nah, ini disebut sebagai mu'rob. Kalimat yang mungkin untuk berubah. Perubahan ini bisa dinamakan marfu ketika dia identik dengan dhammah, dinamakan mansub ketika identik dengan fathah, atau identik dengan kasroh disebut sebagai majrur. Atau nanti ada kalimat lain, khususnya kalimat fiil, nanti bisa kita sebut sebagai madzum. Nah, inilah kalimat-kalimat yang mu'rob, ya, kalimat yang bisa berubah akhirnya. Bisa marfu alias i'rob rofa, mansub alias i'rob nasob, majrur alias i'rob jar, ya, dan terakhir ada madzum alias i'rob jazm. Kemudian mabni. Nah, kalau ada mu'rob, ada mabni. Mu'rob berubah-ubah, tapi kalau konsisten tidak mungkin berubah, itulah yang dinamakan dengan mabni. Seperti kalimat lan. Lan ini selalu dibaca sukun akhirnya. Tidak mungkin jadi lani atau lana apalagi lanu. Nah, itu yang dinamakan dengan mabni. Kadang nanti kita akan menemukan mabni alal fathi. Kalimat yang tetap huruf akhirnya selalu dibaca fathah. Contohnya laita, tidak mungkin jadi laiti atau laitu. Ada lagi mabni alal kasri, dia selalu dibaca kasroh. Seperti bi yang artinya dengan ya, bismillah. Tidak mungkin jadi bu atau ba. Ada lagi mabni dhammah ya, haitsu. Nah, itu juga selalu dibaca dhammah. Nah, nanti terakhir ada juga yang lebih banyak mabni ala sukun, dibaca sukun ya, seperti lafaz ila. Nah, ila ini kan ada sukun di akhir sebetulnya. Nah, itu tidak mungkin berubah. Jadi ada mu'rab dan juga mabni. Inilah objek kajian kita di dalam ilmu nahwu, khususnya ilmu i'rab. Mana yang mu'rab, mana yang mabni. Nah, nanti kita akan banyak belajar baik dari segi teori dan lebih-lebih dari segi prakteknya. Namanya juga kelas praktikum i'rab seperti itu. Nah, sekarang
Berbicara tentang i'rob itu sebetulnya ada berbagai macam rukunnya begitu ya. Jadi kalau kita dapat suatu kalimat gitu, misalkan Muhammadun mujtahidun. Nah, kita diperintahkan untuk mengi'rob. Coba i'rob kalimat Muhammadun mujtahidun. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, dalam mengi'rob itu kita harus menjelaskan bayanul mauqi'. Jadi kalimat per kalimat yang sedang atau akan kita irob, kita harus jelaskan mauqi'nya, statusnya, posisinya sebagai apa. Nanti kita contohkan. Kemudian nanti juga yang kedua, setelah menjelaskan mauqi', kita harus menjelaskan al-hukmu al-i'robi. I'robnya apa gitu. Kalau mauqi'nya mubtada, ya berarti i'robnya marfu. Kalau dia maf'ul bihi, maka hukumnya i'robnya adalah mansub dan lain sebagainya. Dan terakhir kita juga nanti harus menjelaskan bayanul harokah. Kalau dia marfu harokatnya apa atau tandanya apa begitu ya. Nah, seperti contoh di sini Muhammadun mujtahidun. Kita tahu bahwa Muhammadun adalah mauqi'nya disebut mubtada. Jadi sebutkan kalau dia mubtada sebutkan mubtadaun. Kemudian hukum i'robnya. Nah, ini berkaitan kalau mubtada pasti marfu. Nah, yang terakhir hukayanul harokah. Harokatnya apa yang menunjukkan bahwa dia itu rofa? Di sini jelas wa alamatu rofihi adz-dhammatu. Nah, ini namanya rukun dari i'rob. Jadi ketika kita mengi'rob kalimat Muhammadun, kita sampaikan Muhammadun mubtadaun marfu'un wa alamatu rofihi adz-dhammatu. Nah, titik sampai situ sudah cukup. Kita sudah menggugurkan 3 rukun i'rob. Nah, kalimat berikutnya mujtahidun. Kita tahu kalimat itu adalah khobar atau khobarun. Hukum i'robnya marfu'un, wa alamatu raf'ihinya sama karena dia rofa begitu ya. Nah, kemudian alamatnya juga dhammah mujtahidun. Nah, ini adalah proses kita mengi'rob. Jadi perhatikan ada bayanul mauqi, al-hukmu al-i'robi, kemudian bayanul harokah. Nah, kita pakai contoh yang kedua. Kalau di atas adalah jumlah ismiyah yang diawali dengan isim, yang di bawah adalah jumlah fi'liyah. Ja'a Muhammadun, diawali dengan kalimat fi'il. Nah, bagaimana cara kita mengi'rob kalimat fi'il? Yang disebutkan adalah di awal kita tidak menyebutkan mauqi'nya. Kalau dia fi'il, maka yang disebut adalah nau'nya atau jenisnya. Ya, seperti ja'a. Ja'a itu tidak punya mauqi, tidak punya posisinya jadi apa, tapi dia punya jenis. Maka ketika dia jenisnya fi'il madhi, ya kita sampaikan ja'a fi'lun madhin. Hukum i'robnya apa? Fi'il madhi itu tidak ada i'robnya. Maka kita sampaikan la mahalla lahu minal i'rob. Dia tidak punya tempat untuk i'rob ya. Karena ja'a itu ya sudah fi'il madhi, tidak ada i'robnya. Harokatnya apa berarti? Nah, fi'il madhi itu punya konsep bahwa dia selalu mabniun alal fathi. Dia dibaca ja'a. Ja'a fi'lun madhin la mahalla lahu minal i'rab mabniun alal fathi. Nah, Muhammadun karena dia punya mauqi, ya sampaikan mauqinya. Dia sebagai fa'il kan, sebagai pelaku. Kemudian i'rabnya marfu dan alamat rofa'nya ya adz-dhammatu ya seperti itu. Jadi ini perbedaan mengi'rab jumlah ismiyah dan yang di bawah jumlah fi'liyah. Oke. Nah, kita sebutkan kalimat yang lebih panjang, Nasoro Muhammadun Zaidan Fitoriki. Nah, kalau kita i'rab, konsepnya sama. Satu persatu kata yang ada di dalam kata kalimat Nasor Muhammadun itu di perinci. Nasoro ya, kita sebutkan bayanul i'rab atau mauqi'nya, hukum i'rabnya apa, bayanul harokahnya apa. Nasoro dia fi'lun madhin la mahallallahu minal i'rab seperti tadi kalimat jaa sama saja ya nasoro fataha dan lain sebagainya. Harokatnya mabniun alal fatahi. Muhammadun karena fa'ilun marfu'un wa alam tarfihi ad-dhammatu. Zaidan mauqi'nya sebagai maf'ulun bihi karena dia sebagai objek ya. Muhammad menolong Zaid. Zaid objeknya. Ulun bihi karena dia maf'ul mansub. Karena dia mansub, alamat rofanya fathah. Fi. Nah, fi itu juga sama. Tidak ada mahal i'robnya. Maka dia disebut dengan nau'nya. Nau'nya apa? Kalau fi ya, nau'nya atau jenisnya adalah harfu jarrin. Ya kita sampaikan fi harfu jarrin la mahallallahu minal i'rob. Karena dia tidak punya i'rob, sampaikan. Ya, dan terakhir, mabniyun ala sukun. Jadi kalau la mahallallahu minal i'rob, dia mabni. Ya. Nah, mabninya ala sukun fi, dia mabni. Oke, at-tariq dia mauqi'nya dalam majrur karena dia jatuh setelah huruf fi, kemudian hukum i'rabnya juga kebetulan sama, disebutnya dengan majrur dan alamat jarnya dengan al kasrotu fit tariqi. Nah, demikian
contoh atau pemanasan kita cara mengi'rab rukunnya seperti apa. Nah, ini yang harus kita praktekkan. Intinya kita menyebutkan bayanul mauqi atau bayanun nau, hukum i'rabnya apa, alamatnya apa? Alamat bisa dalam bentuk harokat atau nanti ke suatu ketika bisa berupa huruf gitu ya. Jadi bayanu alamatil i'rab lebih tepatnya seperti itu. Bayanul harokah atau bayanu alamati al i'rabi. Oke, nah sebagai latihan silakan para peserta di kelas i'rab ini ada berbagai macam kosakata ya, ada asyajaroh, al-asad, al-laban dan lain sebagainya. Pilih 3 atau 2 ya, minimal 2. Kalau mau lebih banyak lebih baik. Nah, disusun menjadi sebuah kalam, menjadi sebuah jumlah mufidah. Kalam atau jumlah mufidah sama saja, tapi yang lebih penting adalah silakan. Setelah menjadi sebuah jumlah mufidah, jadikan kalimat-kalimat yang ada di dalam jumlah tersebut di i'rob. Apakah as-sajaratunya nanti menjadi mauqi'nya fa'il atau mubtada atau bahkan maf'ul bihi atau yang lainnya, silakan dicoba. Pertemuan kedua nanti akan kita lihat sama-sama sebelum kita akan mempelajari teori yang lebih detail. Nah, ini hanya secara pemanasan saja secara umum yang kita pelajari tentang ilmu i'rab ya tadi, ilmu yang berhubungan dengan ilmu nahwu, kemudian fokus kajiannya dinamakan kalam, di mana kalam itu selalu terdiri dari ada isim, kalau nggak isim ya fiil, kalau nggak fiil ya huruf, dan semuanya bisa kategorikan menjadi mu'rab dan juga mabni. Kalau mu'rab bisa jadi i'rabnya rofa, khob, atau jar ataupun juga jazm ya. Kalau mabni bisa alal fathi, alal kasri, alal dhammi atau juga alal sukun. Demikian untuk pertemuan kita pertama yang perdana pada kali ini. Semoga selalu sehat dan kita ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.